Gila, wangi banget. Nah, mateng ya. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gua William. Guys, di hari yang berbahagia ini kita dapat catering donasi lagi. Catering donasi kali ini langsung dari dua orang. Yang pertama kita dapatkan dari Bapak Dudi yang berada di Bandung dalam rangka bersosial atau berdonasi saja. Terus yang kedua kita dapatkan dari Bapak Denny ya, dalam rangka ulang tahun anaknya yang pertama, yaitu Joel Abraham. Selamat ulang tahun untuk Dede Joel yang pertama, semoga bisa menjadi anak yang berbakti dan menjadi berkat untuk banyak orang. Catering donasi ini akan berjalan sebanyak 160 packs atau 160 box dalam porsi yang cukup baik, yaitu premium lunch box ya. Kita hari ini bikin Chinese set menu. Untuk Bapak Dudi akan mengirimkan donasinya ke Panti Lansia Santa Ana sebanyak 100 packs. Dan untuk Bapak Denny akan memberikan donasinya kepada Panti Asuhan Holy Angels sebanyak 60 packs. Untuk set menu kali ini harganya Rp35.000 aja per boxnya teman-teman ya. Kita akan menggunakan tin wall bento ya. Tin wall bento yang berisi 4 sekat. Dan untuk menunya kita akan bikin Chinese set menu seperti yang tadi gua udah bilang. Isinya adalah nasi putih, timun slice, terus nanti kita ada pok choy saus tiram. Selanjutnya kita ada ayam henam dengan minyak bawang. Yang terakhir kita ada sapo tahu goreng. Oke, gua akan menyebutkan detail-detail ingredient yang kita butuhkan. Sekarang teman-teman siapkan aja pulpen dan kertas seperti biasa untuk mencatat bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat 160 packs Chinese set menu ini. Oke teman-teman, untuk nasi putih nanti kita membutuhkan 20 liter beras ya. Selanjutnya untuk timun slice kita membutuhkan 4 kilo timun, yang dimana 1 kilonya berarti akan kita gunakan untuk 40 porsi bento. Takarannya kurang lebih seperti itu. 1 kilo timun, 40 bento. Selanjutnya, oh ya, untuk isinya kurang lebih 3 atau 2 slice. Tapi nanti kita akan slice berbeda ya. Nanti gua akan kasih lihat di akhir video. Selanjutnya pok choy saus tiram. Nah, untuk pok choy-nya sendiri kita butuh 13 kilo. Jadi takarannya kalau gua nggak salah ngitung 80 gram pok choy per satu porsinya dalam hitungan mentah ya. Nanti kan masih kita siangin dan lain-lain. Untuk proses pembuatannya nanti ini pok choy-nya akan kita rebus aja dengan air yang udah kita bumbuin dengan mix seasoning dan juga bawang putih. Terus kita angkat, langsung kita plating gitu aja. Nanti sausnya kita tinggal siram di atasnya. Untuk sausnya sendiri kita punya bawang bombay, bawang putih, dan nanti kita menggunakan air kaldu bekas rebusan si ayam ini teman-teman ya. Terus kita kasih seasoning atau kita kasih rasa dengan kecap ikan, minyak wijen, mix seasoning, mecin, saus tiram, sudah pasti sendiri ya. Karena itu namanya pok choy saus tiram. Jadi kita pasti menggunakan saus tiram untuk pembuatan saus pok choy ini nanti. Untuk selanjutnya kita ada ayam henam atau biasa disebut dengan ayam picamki ya, atau ayam rebus lah ya, mudahnya seperti itu, ayam ala Hainan. Kita menggunakan 22 ekor ayam. Ayam yang kita gunakan adalah ayam berukuran 0,9 bersih dan kita potong 8 teman-teman ya. Kalau untuk ayam Hainan yang asli itu dia direbus whole atau 1 ekor, terus nanti setelah matang baru kita partisi ya, kita bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan. Tapi di sini gua menggunakan versi yang simpel aja. Jadi ayamnya udah kita potong 8, nanti kita akan marinasi. Terus baru nanti akan kita rebus teman-teman. Yang pertama mempersingkat waktu, yang kedua kita tidak membutuhkan proses pemotongan lagi atau pematangan yang lama ya untuk mematangkan si 22 ekor ayam ini ya. Oke, lanjut. Untuk bumbu marinasinya di sini kita punya mix seasoning ya 250 gram, minyak wijen sebanyak 150 gram, kecap ikan sebanyak 150 gram ya. Nanti kita akan membuat si kaldu Hainamnya atau air rempahnya untuk merebus si ayam ini. Ingredient yang kita butuhkan adalah jahe, terus daun bawang, ada kayu manis. Kita pakai kayu manis ya, bukan kayu jati. Kalau kayu jati dia untuk bikin meja dan kursi teman-teman ya. Ini kayu manis untuk masak ya.
Selanjutnya kita ada anistar atau bunga lawang yang bentuknya seperti bintang ya, bintang di langit ya, menghias angkasa. Selanjutnya kita ada bawang putih, ada bawang merah ya, ada bawang bombay. Terus nanti ada batang serai juga ya, batang serai. Selanjutnya bombay, bombay tadi udah disebutin ya, bombay. Nanti kita akan ada air untuk bikin si kaldu atau rebusan si ayamnya ini. Yang terakhir kita akan kasih seasoning. Seasoningnya itu nanti ada kecap ikan, minyak wijen, mix seasoning, mecin, saus tiram, dan lain sebagainya untuk mengadjust si rasa dari ayam Hainam ini. Dan nanti ayam Hainamnya kita akan finishing touch dengan minyak bawang. Biasanya kalau ayam Hainam itu atau ayam picamki itu, dia hanya ditaruh minyak bawang putih di atasnya. Tapi kali ini gue mau bikin minyak bawang putih beserta bawang merah ya. Jadi kita bikin sesuatu atau suasana yang beda untuk ayam Hainam kita ini. Untuk takarannya, nanti minyaknya kurang lebih aja. Untuk bawang putihnya ini 500 gram, untuk bawang merahnya ini ada 250 gram ya. Oke, yang terakhir ya ada sapo tahu goreng. Biasanya kalau ayam Hainam itu dia disajikan dengan kaldu atau kuah dari ayam Hainamnya ini, terus dikasih potongan tahu kecil-kecil. Di sini karena gua bakal pakai si kaldunya ini untuk bikin saus si pokcoy, jadinya nanti kita set menunya hanya nasi, kita kasih timun, pokcoy, kita siramin saus tiram, ayam Hainan, dan juga sapo tahu. Jadi kita nggak ngasih kuah di ayam Hainamnya ini. Nah, nanti kita kasihnya sapo tahu goreng ya teman-teman ya. Nah, ini adalah sapo tahu. Gunakan sapo tahu kualitas terbaik untuk mendapatkan rasa terbaik juga teman-teman ya. Di sini gue pakai sapo tahu yang ada aroma atau rasa udangnya ya. Jadi untuk takarannya satu batang sapo tahu ini bisa kita gunakan untuk 2 porsi, di mana satu batang ini akan kita potong menjadi 6 bagian. Nanti akan kita balur dengan sagu, terus kita goreng heat dengan minyak panas. Oke, bahan-bahannya itu saja, mudah sekali teman-teman. Dan sekarang gue mau ajak teman-teman semua buat lanjut kita ngerjain semua orderan catering hari ini. Oke teman-teman, kita akan memarinasi simple si ayam ini ya. Ini ayamnya tadi udah gue sebutkan. Ini adalah ayam berukuran 0,9 yang kita potong menjadi 8 bagian. Langsung aja. Ayamnya udah, terus kita masukin kecap ikan. Pokoknya kecap ikannya mereknya bagus ya, mudah-mudahan rasanya juga bagus. Biasanya kalau dalam dunia kuliner itu harga nggak bisa bohong ya. Minyak wijen. Nah, minyak wijen ini gue kenapa pakainya banyak? Karena gue pakai minyak wijennya yang murah meriah. Satu botolnya 30.000. Kalau yang asli itu bisa satu botol yang 750 ml itu bisa 150.000 sampai 200.000. Nah, gue kagak sanggup tuh beli yang begituan tuh, mahal banget. Kecuali endorse. Ya kalau endorse mampu lah. Yang terakhir, ini ada mix seasoning. Ya. Kenapa gue selalu pakai mix seasoning? Gue selalu mengulang-ulang perkataan ini di dalam setiap konten gue. Karena dalam mix seasoning ini kita sudah kompleks banget bumbu-bumbunya. Ini udah ada mecin, gula, garam, ya, lada, chicken powder, garam, gula, lada ya. Diulang terus. Oke, jadi ini udah kompleks banget. Udah ada chicken powder, garam, gula, dan juga lada ya. Langsung aja kita masukin. Oke, sudah masuk. Sekarang kita aduk-aduk ya. Oke teman-teman, ayam kita udah kita aduk-aduk dan bumbunya udah bener-bener merata ya, seperti yang teman-teman lihat ya. Ini ayamnya udah terselimuti dengan bumbu ya, dan shiny. Ini adalah shiny dari si minyak wijennya. Untuk propernya ini dimarinasi dengan bumbu dan kita diamkan kurang lebih 12 jam sampai dengan 24 jam di dalam kulkas. Tapi karena kita bikinnya dadakan, jadi ini 1 jam juga sudah cukup, karena nanti di air rebusannya itu juga akan kita berikan bumbu teman-teman ya. Oke, ini udah kita biarkan dulu 1 jam sambil kita nunggu si bumbunya ngeresap ke dalam ayam. Kita akan geprek-geprekin bumbu-bumbu yang akan kita butuhkan untuk membuat si kaldu
menu dari Hainamnya nanti. Oke, sekarang kita bakal ngegeprek-geprekin bumbunya ya. Ini ada bawang lagi, daun bawang ya. Daun bawang sebenarnya nggak perlu digeprek, ditumis juga aromanya udah keluar, tapi nggak apa-apa. Nah, teman-teman lihat tuh airnya keluar. Wangi banget. Jahe. Sekarang batang serainya. Oh ya teman-teman, untuk jahenya ini gue gunakan kurang lebih setengah kilo ya untuk membuat si kaldu dengan air. Nanti gue pakai kurang lebih 20 liter deh yang kayaknya yang gue pakai airnya. Sekarang batang serainya ya. Oke, ini harus kita tumbuk sampai bonyok ya si rempah-rempahnya, karena dia kalau nggak sampai bonyok nanti aroma atau jusnya dari si rempah-rempah ini nggak keluar teman-teman ya. Terus ada bawang putih, bawang bombay, ini cukup kita iris saja. Bawang merahnya juga nih masing-masing 200-250 gram semuanya. Bombaynya setengah kilo ya. Nah seperti ini aja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat ayam Hainam. Sekarang kita bakal lanjut pindah ke depan untuk langsung memproses si ayam Hainam ini teman-teman. Dan sekalian gue bakal kasih lihat teman-teman teknik untuk membuat ayam Hainam ini biar tetap segar, fresh, dan pokoknya yummy banget. Oke teman-teman, kita udah siap buat masak si ayam Hainam atau ayam picamkinya atau ayam rebusnya ya. Nah, di sini kita pakai kuali baru, ukurannya super jumbo. Kurang lebih diameternya 1 meter. Kalau dalam hitungan ukuran ini adalah 32 inch ya. Ini bisa masak kurang lebih mungkin sampai 30 ekor ayam sekaligus ya. Oke, langsung aja, nggak usah pakai lama. Wajannya udah panas banget. Ya, minyak kita masukin. Oke, minyaknya udah masuk teman-teman. Kita pakai 3 ladle ya. Tapi kayaknya kurang ini, kurang. Kita pakai 1 ladle lagi, kurang lebih berarti 1 liter minyak kita pakai. Oke ya, minyaknya sudah panas teman-teman ya. Langsung kita masukin rempahnya. Bombay, bawang putih, bawang merah. Oke, ini kita tumis sampai wangi teman-teman ya. Untuk bawang putih, bawang merah, kalau mau digeprek lebih bagus lagi ya. Tapi di sini gua geprek, biarin aja kita tumis. Dan untuk terutama bawang putihnya teman-teman, ini kalau misalkan sama kulit-kulitnya lebih bagus lagi ya, karena dia punya aroma yang khas ya. Jadi bawang putih dengan kulit-kulitnya langsung digeprek, langsung dimasukin, ditumis ya. Oke teman-teman, bisa lihat ini bawang putih kita dengan bombay kita udah cukup matang ya. Tuh, bawang putihnya udah kecoklatan, bawang bombaynya juga udah transparan gitu ya, tandanya dia udah mulai matang. Sekarang kita masukin rempah-rempahnya ya. Jahe yang udah kita geprek tadi, batang serai, daun bawang, bunga lawang, dan kayu manis ya. Oke, nah ini aroma khas Hainamnya langsung keluar banget. Oke teman-teman ya, ini udah wangi banget. Wah luar biasa, wangi banget, sumpah. Sekarang kita langsung masukin air ya. Oke, airnya langsung kita masukin. Oke, kita aduk-aduk. Kita udah masukin rempah-rempahnya, udah kita tumis sampai wangi. Kita masukin air 1 galon ya, penuh. Ini buat ngerebus 22 ekor langsung ayam ya, atau ayam Hainam kita. Nanti 22 ekor langsung kita sikat semua di dalam sini. Terus di bawah sini, Dayat lagi mau manasin air. Nah, nanti airnya hanya akan kita kasih bumbu, yaitu mix seasoning dan juga bawang putih yang fungsinya untuk ngerebus si pokcoynya ya. Nah, si pokcoynya ini bakal direbus hanya dengan
1 menit aja, pokoknya airnya udah mendidih, masukin pokcoy 1 menit langsung diangkat biar tetap crispy, tetap garing dan tetap segar si pokcoynya. Nanti sausnya dia akan terpisah ya, jadi tidak akan kita masak lagi. Nah, sambil menunggu proses ayamnya ini matang, pokcoynya juga sambil kita cicil teman-teman ya. Kita nunggu airnya mendidih dulu. Nanti kalau airnya udah mendidih, gua akan kasih tahu step berikutnya yang akan kita lakukan untuk membuat si ayam Hainam ini. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita lagi ngelakuin semua preparation ya. Di sana air gua udah mendidih, tapi nanti aja kita lihatnya. Nah, di sini Dayat lagi rebus si pokcoynya teman-teman ya. Nah, ini adalah pokcoynya, teman-teman bisa lihat masih seger banget. Terus di situ pokcoynya kita rebus selama kurang lebih hanya 1 menit aja. Di sini aromanya juga udah kecium banget karena si airnya itu udah kita kasih seasoning, juga kita kasih bawang putih. Ingat teman-teman, direbus dengan air mendidih hanya boleh 1 menit biar si sawinya atau pokcoynya masih tetap garing, crispy, dan juga pastinya kesegarannya akan tetap terjaga. Oke, lanjut ke sini. Ini adalah pokcoynya yang sudah kita rebus. Teman-teman lihat tuh, direbus warnanya masih hijau, masih bagus, masih cantik banget ya. Oke, hanya 1 menit ya, ingat. Selanjutnya di sini Mamang lagi ngerjain si sapo tahu. Nah, untuk 1 lonjor sapo tahu tadi itu akan kita belah menjadi 6 sampai dengan 7 bagian ya, tergantung motongnya aja. Nah, ini jadi udah kita belah, kita keluarin, terus ini setengah ya, ini kita belah menjadi 3 sampai 4 bagian. Nah, ini jadi 4 ya, tuh. Oke, jadi untuk sapo tahu bisa menjadi 7 atau 6 bagian. Untuk memperlakukan si sapo tahu ini harus benar-benar hati-hati banget teman-teman ya. Karena sapo tahu ini sangat-sangat lembut ya, seperti saya, jadi dia mudah rapuh ya, mudah rapuh. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, di sini adalah proses penggorengan si sapo tahunya. Teman-teman harus ingat, sapo tahunya harus digoreng dengan minyak yang sangat-sangat panas ya. Oke, untuk proses penggorengannya, tadi tahunya udah dipotong-potong kayak tadi. Nah, ini tahunya yang sudah dipotong, hanya dibalur dengan sagu aja teman-teman ya. Jadi ini sapo tahunya tuh, hati-hati lembut sekali. Cuma kita balur sagu seperti ini. Udah langsung digoreng. Tuh, mudah sekali ya, prosesnya hanya seperti itu aja. Dan di situ air rebusan ayam Hainam kita juga udah mendidih banget. Sekarang gue mau lanjut, yuk langsung kita bikin si ayam Hainam ini. Oke teman-teman semuanya, teman-teman bisa lihat ya, ini air kita udah mendidih dan ini air kaldu kita atau air rebusan si ayamnya ini bagus banget tuh, warnanya udah mendidih kayak gini. Teman-teman, kita nggak mau ngerebus si ayamnya dengan air mendidih teman-teman, ingat. Kita hanya mau masak dia dengan teknik simmering, jadi airnya itu atau kaldu ini cuman berbuih aja ya. Ya, sekarang kita masukin dulu nih dengan air mendidih ini, kita masukin dulu, nanti baru kita kecilin ya. Sorry, salah teman-teman stepnya ya. Jadi ini harusnya si kaldu ini harus kita bumbuin dulu. Hampir aja masuk ayamnya belum bumbuin. Oke ya, sekarang kita bumbuin. Oke, ini kita masukin gula ya. Gula kurang lebih 3 sendok teh ya. Oke. Pastinya mecin ya, Chinese food tanpa mecin seperti sayur tanpa garam ya. Sama kita masukin kurang lebih 2 sendok ya. Tadi gulanya 3 sendok, mecinnya 2 sendok ya. Sekarang mix seasoning ya. Kurang lebih 5 sendok teh makan ya. Oke. Oke, kita lanjut. Ini ada minyak wijen ya, langsung kita masukin minyak wijen. Kalau pakai minyak wijen yang asli itu pakai dikit aja udah berasa banget. Tapi ini kita pakai yang murah-murah aja. Satu botolnya ini 30 ribuan doang ya. Kalau yang asli minyak wijen satu botol segini bisa 200 ribu teman-teman ya. Oke, minyak wijennya masih kurang, nanti kita tambahin lagi. Sekarang kecap ikan masuk. Kecap ikan minyak wijen wajib banget ya.
Oke. Minyak wijen bro, awas panas ya. Oke, teman-teman bisa lihat minyak wijen kita tambahin lagi ya. Oke, cukup. Sekarang saus tiram. Oke, cukup ya. Oke, ini aromanya udah luar biasa banget teman-teman ya. Sekarang kita cobain dulu. Kurang, jauh. Kurang banget. Kita tambahin lagi kurang lebih 4 sendok teh mix seasoning. Ya, obat gantengnya lagi ya. 2 sendok teh lagi ya. Gulanya udah cukup. Kita nggak pingin manis ya si ayam Hainamnya ini. Kecap ikannya kita tambah lagi teman-teman ya. Karena kecap ikan dengan minyak wijen ini ngasih rasa dan aroma yang khas banget ya untuk ayam Hainam kita. Hampir sulap lu pagi-pagi. Kita coba lagi. Oke, udah cukup. Nanti kita bisa adjust lagi teman-teman. Kalau untuk ayam Hainam yang asli, dia biasanya menggunakan arak atau angciu ya, atau arak merah, arak tape gitu ya. Tapi di sini kita buat atau gue bakal kasih teman-teman ini versi halalnya aja ya. Oke, ini udah cukup mendidih. Nah, setelah kita tambahin bumbu-bumbu, teman-teman bisa lihat dia kadar boilingnya menurun. Jadi ini jadi simmering atau jadi apa namanya kukuh aja ya. Nah, sekarang kita udah boleh masukin si ayamnya nih. Oke, masuk. Ya, kita masukin pelan-pelan. Oke, lanjut. Oke. Iya, masuk. Iya. Nah, masuk udah 22 ekor ayam ya dalam satu kuali, mantep banget. Terus si ayamnya ini jangan kita rebus dengan air yang boiling. Jadi kita mau si air dari apa namanya ayam ini hanya hangat-hangat kuku. Jadi kita masak dengan proses simmering dan matangnya itu secara perlahan teman-teman ya. Nah, kita masak dengan proses seperti tersebut karena gua mau si dagingnya bener-bener masih juicy di dalam, masih lembut dan teksturnya juga akan tetap terjaga ya. Karena proses pemasakan ayam Hainam dengan cara seperti ini memang adalah cara yang gua dapatkan pada saat gua masih kerja di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta waktu itu. Nah, ini kan kita apinya masih jos, masih gede banget, kadar panasnya juga sudah menurun karena kita masukin ayam, nggak jadi masalah. Ini airnya dia tetap panas. Nah, iya masih panas ya. Jadi sekarang kita langsung kecilin aja ya apinya ya. Oke, ini kita masak dengan api medium kurang lebih 1 jam sampai 2 jam ya. Kita lihat sampai ayamnya pokoknya bener-bener mateng 100% dengan api yang medium atau cenderung kecil dan air yang tetap terjaga suhunya hangat tapi bukan panas teman-teman ya. Jangan lupa nanti ini akan kita skimming ya si kotoran-kotoran dari si ayamnya ini teman-teman. Oke teman-teman, si Dayat udah selesai ngerebus pokcoynya. Nah, sekarang teman-teman kita bakal lanjut ke proses skimming ya. Skimming itu adalah proses pengambilan kotoran-kotoran yang ada di kaldu kita nih ya.
Jadi teman-teman bisa lihat, ini adalah proses yang membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang dan harus sabar ya. Jadi di sini kaldu kita teman-teman bisa lihat ada kotoran-kotoran di atasnya. Nah, kotoran ini adalah kotoran yang kita dapat dari ayam atau darah-darah ayam atau jeroan ayam ya, yang istilahnya itu adalah yang kotor-kotor. Nah, jadi dia akan mengangkat ke atas kalau kita melakukan proses masak simmering atau membuat kaldu. Nah, ini harus hati-hati teman-teman, jadi kita harus ngambilnya perlahan aja ya. Terus ngawang-ngawang gitu di atasnya, jangan sampai kaldunya ikut keambil ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Tuh, ini adalah kotoran ya, kotoran dari ayam ya. Nah, ini terus kita lakukan proses skimming sampai kaldu kita menjadi bersih. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai yang keambil malah kaldunya ya, bukan kotorannya ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini isinya kotoran semua ya. Tuh, ini semua isinya kotoran tuh. Jadi ini akan kita terus lakukan sampai si kaldunya bersih. Jadi prosesnya memang panjang. Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ya, ini kaldu kita udah mulai clean atau udah mulai bersih. Ya, ini kita skimming kurang lebih berapa lama ya? Tadi dari jam 12, sekarang jam 12.16, jadi 16 menit kita melakukan proses skimming. Dan teman-teman bisa lihat ya, kaldu kita ini udah bersih nih. Loh, jadi di sini udah nggak ada kotoran-kotoran lagi. Masih ada, tapi nggak banyak banget kayak tadi. Ini udah dikit banget, dan kaldu kita juga udah cukup jernih ya. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh, kaldu kita udah cukup jernih, mantep banget. Dan sekarang kita tinggal ngecek si ayam kita aja, ayam kita udah matang atau belum. Nah, sekarang gue mau ngambil satu bagian ayam yang paling tebel ya, paling tebel. Tenang aja, seperti biasa, ini gue selalu spare lebih buat makan para preman-preman di sini. Oke, yuk kita ngecek dulu nih satu nih ya. Oke, langsung aja ini kita belah ya. Aduh, panas coy. Gila, wangi banget. Nah, mateng ya. Mantap teman-teman. Mateng, meresap sampai ke dalam, dan ini udah panas banget tuh. Wow. Tandanya itu ayam Hainam kita udah jadi. Sekarang bakal kita angkat, dan ayam Hainam ini udah bisa untuk disajikan. Tapi sebelum kita sajikan, gue mau nyobain lagi nih kaldunya, udah bener-bener enak apa belum. Beuh, gila. Rasa, aroma ini bener-bener udah ayam banget. Ini kaldu yang luar biasa. Oke, hati-hati ya, karena ini ayamnya kita mau bikin bener-bener empuk dan lembut banget. Jadi jangan sampai teman-teman memperlakukannya terlalu kasar. Pelan-pelan kita skimming lagi sisa-sisa kotoran yang ada, sambil menunggu si Dayat ngambil wadah buat si ayamnya. Oke teman-teman, ini ayam kita udah matang, kuahnya juga udah clean, dan sorry kalau agak berisik, itu hujan lebat banget ya. Nah, oke, jadi langsung aja kita angkat ayamnya. Hati-hati sekali teman-teman, jangan sampai merusak tekstur dari si ayam ini. Oke, udah mau selesai ayam kita ya. Saya udah kepanasan. Sabar ya. Oke, sudah. Yuk. Bentar, bisa nggak? Oke teman-teman, ayamnya udah kita angkat. Sekarang kita mau bersihin si kaldunya ya. Si rempah-rempahnya mau kita bersihin. Oke, kita ngambil sisa rempah-rempah dan kotoran-kotorannya. Nah, ini kotorannya nih. Sisa-sisa rempah, minyak, lemak, udah kita ambil semua. Dan nasinya udah, terus timunnya udah dipotongin mamang.
ayam Hainam kita udah jadi, terus tofunya juga masih dikerjain sama anak-anak. Nah, berarti tandanya sekarang gue tinggal nyelesain 2 menu lagi. Yang pertama adalah saus si pok choy-nya, yaitu saus tiram. Dan yang terakhir gue bakal bikin minyak bawang untuk siraman si ayam Hainamnya. Untuk saus tiramnya itu nanti yang buat kita pakai untuk pok choy, kita akan membuat dari kaldu si bekas proses pembuatan ayam Hainam ini, teman-teman. Oke, yuk langsung aja kita bikin minyak bawangnya dulu. Habis itu baru kita bikin si saus buat pok choy-nya ini. Oke, teman-teman semuanya, sekarang gue udah siap buat bikin saus untuk pok choy-nya. Langsung aja minyak kita masukin ya, buat tumis si rempah-rempahnya dulu atau aromatiknya dulu ya. Nih, kita harus pakai bawang putih yang banyak buat dapetin rasa yang medok banget. Oke, minyak udah sangat panas. Sekarang kita masukin bawang putih ya. Oke, teman-teman bisa lihat bawang putih kita ya udah mulai coklat. Jangan sampai coklat ya. Jadi udah mulai coklat aja udah harus masukin ingredient yang lain, karena nanti si bawangnya bakal cepet gosong. Sekarang masukin bombaynya, teman-teman ya. Oke, tuh bawang putih, bawang bombay ya, kita tumis ya sampai wangi. Tambahin lagi minyaknya. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya, bombay kita juga udah mulai transparan, tandanya dia udah mulai mateng. Bawang putih juga udah mulai mencoklat tuh. Oke, cukup. Sekarang kita masukin kaldu yang sudah kita buat dari hasil rebusan si ayam Hainamnya. Langsung aja. Oke, kaldu kita clean banget ya, enak ya dilihatnya ya teman-teman ya. Oke, cukup. Sekarang kita kentalin dulu dengan air dan larutan maizena, langsung aja. Iya. Wah, teman-teman bisa lihat ya, ini tekstur dari saus kita mantep banget, kental, terus warnanya bener-bener kelihatan bahwa ini kaldu ayam yang sempurna banget. Tuh, jadi dia agak keruh gitu warnanya ya. Nah, dan ini aroma dari bawang putih beserta bawang bombaynya, gua jamin 1000% nih kenceng banget. Oke, kita cobain dulu. Gua nggak nambahin apa-apa di saus kita ini, karena apa? Karena si saus dari atau kaldu dari bekas ayam Hainam ini udah flavorful dan udah tasty. Jadi kita tinggal nyobain aja, kalau kurang kita bisa adjust ya. Mantep banget. Sekarang kita tambahin minyak wijen aja buat aroma. Gila, ini enak banget. Tapi gue takut kurang sausnya, kita tambahin lagi aja. Ya, biar nggak kerja 2 kali ya, lebih baik kebanyakan daripada kurang. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Anjir. Duet kita, duet maut. Alright. Iya. Let's try again. Nggak usah, lanjut aja, masih putih kok. Mantap. Kaldunya, saus untuk pok choy udah jadi. Kayak gini aja, gampang banget. Sebenarnya kalau mau bikin nasi Hainam juga gampang. Kaldu ini bisa kita pakai untuk masak si nasinya. Terus tinggal kita masukin rempah-rempah, itu udah bakal jadi nasi Hainam. Tapi di sini gua yang pertama mempersingkat waktu, yang kedua juga kita membuat seefisien mungkin ya.
Oke teman-teman, ini udah jadi saus untuk pokcoy kita, dan ini udah bisa kita siram di atas pokcoy kita yang segar dan mantep banget. Oke teman-teman, sekarang kita bakal lanjut buat masakan terakhir kita, yaitu minyak bawang merah dan minyak bawang putih. Di sini kita akan langsung melakukan satu kali proses pemasakan aja, jadi kita akan gabung ya. Oke, minyak udah masuk, langsung kita jos saja dengan api yang besar, karena memang kita harus goreng si bawang-bawangan ini dengan minyak yang sangat-sangat panas teman-teman ya. Oke, kita mau minyaknya ini ada di smoke temperatur, jadi memang benar-benar panas banget. Nah teman-teman, untuk bikin minyak bawang merah dengan bawang putih yang berbarengan, teman-teman harus tahu tekniknya, bahwa kita harus buat dari minyak bawang merahnya dulu ya. Jadi jangan dari bawang putihnya dulu, karena bawang putih lebih cepat gosong ya, atau lebih rentan gosong. Nah ini kita udah mendapatkan smoke temperatur dari minyak kita, langsung aja kita masukin bawang merah. Oke, perlahan ya. Oke, hati-hati teman-teman, bisa lihat ya. Oke. Terus kita jos dengan minyak yang sangat panas. Oke. Bawang putih langsung masuk. Ya, terus kita jos dengan api besar ya, teman-teman ya, bisa lihat ya tuh. Jadi nggak usah dikecilin. Oke, cukup. Oke, dan ini akan terus kita masak dengan minyak beserta api besar seperti ini hingga dia berwarna kecoklatan. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini bawang kita udah mulai mencoklat tuh. Bawang merah dan bawang putih, langsung kita matiin apinya. Harus gerak cepat. Nah, ini dia akan ada terus proses pemasakan ya. Jadi kalau teman-teman warnanya udah coklat banget, baru teman-teman matiin, ini udah gua jamin 1000% minyak bawang teman-teman bakal gosong. Jadi warnanya ada yang putih, ada yang coklat kayak gini ya, putih coklat, jadi belum matang banget. Ini udah boleh dimatiin ya si minyak bawangnya, karena dia masih akan ada proses pemasakan yang pada akhirnya nanti teman-teman lihat sendiri 10 menit ke depan ini minyak bawangnya akan matang dengan sangat sempurna. Oke, begitu aja minyak bawang kita udah beres, sudah selesai kita buat, dan ini udah siap buat kita siram di atas ayam Hainam kita. Berarti semua menu kita hari ini udah selesai semua, dan tinggal kita lakukan proses plating dan packing. Mantap. Oke teman-teman, udah jadi Chinese set menu kita. Aduh luar biasa, ini sangat-sangat menggiurkan. Rp35.000 aja per boxnya. Teman-teman bisa hitung sendiri. Biasanya kalau di restoran Chinese food itu harganya berapa? Paling nggak 50 ribuan satu set menu untuk Hainam set menu kayak gini ya. Nah ini gua ambil seperti ini set menu kita. Jadi di sini kita ada nasi, tapi bedanya di sini kita pakai nasi putih nih, bukan nasi Hainam ya teman-teman. Kalau biasanya di restoran Chinese food harga 50 ribuan sampai 100 ribuan per satu set, dia nasinya pakai nasi Hainam. Nah di sini kita punya nasi putih, terus ada timun slice, terus ini ada sapo tahu goreng. Wah ini gila, mantep banget sih ini. Terus ini ada ayam Hainamnya, kita siram dengan minyak bawang putih dan bawang merah. Pokcoy disiram dengan saus tiram. Terus, nah teman-teman bisa lihat ya, set menunya kayak gini, 160 box lagi kita kerjain. Catering donasi dari Bapak Dudi dan Bapak Denny ya. Bapak Dudi udah berkali-kali melakukan catering donasi melalui kita. Dia rutin setiap bulan tuh 1-2 kali. Thank you Pak Dudi untuk kepercayaannya. Terus di sini ada sapo tahunya yang udah kita goreng nih. Nah, jadi dia crispy di luar. Ini di dalamnya pasti bakal lembut banget. Gue cobain ya. Wah. Sapo tahu digoreng dengan teknik yang tepat, nggak dibumbuin, ini udah enak banget, parah. Jadi dalamnya teman-teman bisa lihat tuh, sapo tahu itu kayak agar, kayak jelly, bener-bener lembut banget. Terus di kulit luarnya crispy.
luar biasa. Wow. Lanjut di sini, ayam Hainam. Kita ambil bagian paha yang paling juicy. Disiramin sama minyak bawang merah dan bawang putih. Langsung kita cobain. Kacau. Enak banget. Itu aja pengiler tuh. Oke, teman-teman. Sapo tahunya udah gua cobain. Ayam Hainamnya udah gua cobain. Ini gila. Mantap, oily banget. Dan rasanya enak banget. Matang, meresap sampai ke dalam, dan ini bener-bener lembutnya bukan main. Udah gitu aja menu kita hari ini. Simple banget, enak banget. Teman-teman, terima kasih semuanya. Ini akan segera kita packing dan akan segera kita kirim. Ketemu lagi nanti setelah kita sampai di panti lansia dan panti asuhannya. Catering Chinese setup menu. Tak seperti dulu. Halo Pak. Hai, Bang. Shalom. Waduh. Apa kabarnya? Ada acara apa nih? Tadi bukan Kunjungan. kasat. Oh. Yang Ini apa? Yang atas apa? Ya. Enggak, Udah itu udah Om. Udah ini. Wah, adik-adik semua. Bakti sosial dalam rangka. Oh, TNI. Halo. Suster, apa kabar? Iya. Oke. Nanya nanti tak Halo. videonya ya sayang. Jangan lupa. Oke. Cantik banget, Suster. Ih, terima kasih. Mana adik-adik? Lagi pada sibuk? Istirahat. Oh, iya. Oh, bukan doa. Habis ada acara? Tadi dengan anggapan TNI AU. Masih apa sembako biasanya? Lumayan ya. puji Tuhan. Siap. Langsung pamit ya, Suster. Oke sayang. Sampai ketemu lagi ya. Amin. Harus hati-hati ya. Oke sayang. Dadah, Suster. Sampai ketemu lagi ya. Dah. Siap, dah. Oke teman-teman, kita udah habis dari Panti Asuhan Holy Angel nurunin donasi dari Bapak Denny untuk anaknya Dede Joel Abraham yang ulang tahun ke-1 atau pertama ya. Sekarang kita bakal lanjut ke Panti Lansia Santa Ana di Teluk Gong, Jakarta. Perjalanan kita masih jauh banget teman-teman. Oke, kita on the way dulu. Nanti sampai ketemu lagi di lokasinya ya. Panti Lansia Santa Ana. Oke teman-teman, kita udah sampai di Panti Lansia Santa Ana untuk yang kesekian kalinya. Dan sekarang kita mau panggil dulu para pengurusnya ya. Shalom. Shalom. Halo Kak, turunin makanan ya. Oke, kita tinggal nunggu petugasnya aja. Kita mau turunin makanan ini. Halo Pak, selamat sore. Kita ketemu lagi di meja sana. Opa sehat? Halo Pak. Ayo Bang. Ayo. Ya. Hati ya. Satu, dua, tiga. Yuk.
Iya, sudah ya. Banyak 100. Kak, datanya udah kemarin ya? Masih banyak. Opa, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke, teman-teman, donasinya udah turun semua. Kita ke 2 panti hari ini. Yang pertama tadi kita ke panti lansia. Yang pertama kita ke panti asuhan Holy Angel sebanyak 60. Yang kedua kita ke panti lansia Santana ya. Keadaannya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Banyak lansia-lansia yang istilahnya umurnya udah up 60 dan makanan hari ini cocok sekali untuk mereka ya. Nasi Ainam, makanan yang sehat, direbus, terus juga nikmat, teman-teman. Video kita hari ini sampai di sini aja. Terima kasih untuk Bapak Dudi dan Bapak Denny selaku donatur untuk video hari ini. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, rezekinya juga diberikan lebih lagi dan lebih lagi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian yang udah stay tune dari awal video sampai saat ini. Video kita sudah sampai di penghujung. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Sehat selalu, bye-bye.